Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kemenangan Orang-orang Kudus yang Tidur. Ayat intinya diambil dari Yohanes 5 ayat yang ke-28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Keterangannya, Sang Pemberi hidup akan memanggil milik yang telah dibelinya pada kebangkitan pertama. Dan sampai pada saat yang meriah itu, ketika sangkakala terakhir akan berbunyi, suatu pasukan besar akan maju untuk kemenangan kekal. Setiap orang kudus yang tidur akan dijaga dengan aman dan akan dikawal seperti permata yang mahal harganya, yang namanya diketahui Allah. Oleh kuasa juru selamat yang ada di dalam diri mereka sewaktu hidup, dan oleh sebab mereka turut mengambil bagian dalam sifat ilahi, mereka dibangkitkan dari antara orang mati. Saatnya akan tiba, kata Kristus, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, akan keluar dan bangkit. Suara itu akan bergema kepada seluruh orang yang telah mati, dan setiap orang kudus yang tidur dalam Yesus akan bangkit dan meninggalkan penjara mautnya. Kemudian kebaikan tabiat yang kita telah terima dari kebenaran Kristus akan menyatukan kita kepada kebesaran sejati terhadap ketertiban yang paling tinggi. Kemenangan orang-orang kudus yang sedang tidur akan gilang gemilang pada pagi kebangkitan itu. Sang Pemberi hidup akan memahkotai semua orang yang mati dari kubur dengan keadaan yang tidak akan binasa. Di sana berdirilah pasukan yang dibangkitkan. Pikiran yang terakhir ialah kematian dan kesedihan-kesedihannya. Pikiran mereka yang terakhir ialah kuburan dan liang lahat. Tetapi kini mereka memaklumkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Disinilah mereka berdiri dan penyelesaian terakhir mengenakan kepada mereka keadaan yang tidak akan binasa dilakukan. Lalu mereka naik untuk bertemu dengan Tuhan mereka di awang-awangan. Ada deretan malaikat di sebelah menyebelah. Kemudian kor malaikat membunyikan nada lagu kemenangan, dan para malaikat dalam dua deretan menyanyikan nyanyian itu, dan rombongan orang kudus yang ditebus ikut menyanyi seakan-akan mereka sudah biasa menyanyikan nyanyian itu di bumi, dan mereka dapat menyanyikannya. Ya, musik yang sangat merdu, tidak ada nada yang sumbang. Setiap suara memaklumkan, berlayaklah anak domba yang tersembelih itu. Ia melihat kesusahan jiwanya dan merasa puas. Kemenangan orang-orang kudus yang tidur. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan bahwa ketika orang-orang kudus yang Tuhan izinkan beristirahat dalam kematian, akan tiba waktunya ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang di kali yang kedua, akan dibangkitkan dalam kemenangan yang sangat luar biasa oleh kuasa juru selamat yang ada di dalam diri mereka sewaktu hidup, dan oleh sebab mereka turut mengambil bagian dalam sifat ilahi, maka orang-orang kudus akan dibangkitkan dari kematian. Bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, bisa saja kita mengalami suatu perpisahan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Keluarga kita, orang tua kita, atau siapapun yang kita kasihi.
Tetapi pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, apabila dalam hidup kita terus bergantung sepenuhnya kepada kuasa juru selamat dan tabiat sifat ilahi itu, sifat Kristus itu hidup nyata dalam kehidupan kita. Kita terus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Maka ketika Yesus datang di kali yang kedua, kita akan berjumpa dengan orang-orang kudus yang dibangkitkan apabila kita kedapatan setia hingga Maranatha. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami bahwa apabila kami tetap setia kepadamu, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, dan tabiat Kristus hidup nyata dalam kehidupan kami, maka dengan pertolongan Tuhan, walaupun mungkin ada dari kami yang akan beristirahat dalam kematian, ataupun ada orang-orang yang kami cintai yang telah beristirahat dalam tidur kematian, kami akan berjumpa kembali apabila Engkau datang di kali yang kedua. Bantu kami ya Tuhan dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan kami, baik sakit penyakit maupun duka cita, agar kami terus berharap dan bergantung sepenuhnya kepadamu, terus menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.